ala muridin yawadin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, yaitu di edisi hari Kamis tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 November tahun 2021. Bersama saya Abu Hamad akan menemani Anda semuanya 1 jam ke depan dalam rangkaian acara konsultasi agama yang diasuh oleh Al-Ustadz Abu Ubaidah Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan bimbingan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini alhamdulillah telah hadir di studio Al-Ustadz Abu Ubaidah. InsyaAllah beliau akan berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Anda seputar agama, dan karena itu kami mengajak dan mengundang Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini dalam rangkaian acara konsultasi agama ini. Sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 0812-5952-1312. Baik, pertanyaan disampaikan dengan bentuk pesan singkat yaitu WhatsApp. Tentunya jangan lupa Anda menyertakan nama dan di mana Anda berada, kemudian isi pertanyaan. Anda juga bisa bertanya dengan melalui telepon di nomor tersebut. Baiklah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai kami sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Abu Ubaidah yang telah hadir di studio pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Al-Ustadz Abu Ubaidah di kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kami membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi ini, kami meminta kepada Al-Ustadz Abu Ubaidah untuk menyampaikan sedikit mukadimah di kesempatan pagi ini. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sahabat Mu'adz bin Jabal apabila bertemu dengan beberapa sahabat lainnya, maka beliau mengatakan, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Mari kita duduk-duduk untuk menambah keimanan kita, mencharger keimanan kita. Kita butuh untuk duduk bersama, duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam halaqah-halaqah ilmu, dalam rangka memperkuat keimanan kita. Karena hati ini, iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita ngaji ilmu agama, dengan kita beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bergaul dengan orang-orang saleh, maka iman kita akan bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati mereka, dan bertambah iman mereka, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Inilah orang-orang yang beriman, yaitu mereka berusaha untuk memperkuat keimanan mereka, merawat keimanan mereka, bukan membiarkan keimanannya terkotori oleh noda-noda, baik noda kesyirikan, noda kebid'ahan, noda kemaksiatan yang bisa menggerogoti keimanannya. Maka
seorang hamba senantiasa berusaha bagaimana dia merawat, mengawal keimanannya dengan dua hal. Satu, dia berusaha melakukan kiat-kiat untuk memperkuat keimanannya. Baik itu dengan menuntut ilmu, baik dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan bermajelis ilmu, ya, bergaul dengan orang-orang saleh, ya, berdoa, berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal imana la yahlaqu kama yahlaqu ats-tsawb, fajaddidul imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti baju bisa luntur, maka perbaharui terus keimanan kalian. Yang kedua, ya, kita merawat keimanan kita adalah dengan menghindari, menjauhi segala hal yang bisa ya menggerogoti keimanan kita, seperti kemaksiatan kepada Allah SWT, bergaul dengan orang-orang yang rusak, ya, kita cinta dunia, lalai, ya, melakukan maksiat dan sebagainya. Maka mari kita bersemangat untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan berusaha untuk menghindari segala hal yang bisa menodai dan menggerogoti keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, menguatkan iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas iman, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Beda yang telah memberikan mukadimah di kesempatan pagi ini. Dari mukadimah yang disampaikan tadi bisa kita ambil faedah bahwa ketika kita bermajelis dengan seorang alim, dengan seorang ulama, maka akan memperkuat iman kita semuanya. Maka pada kesempatan pagi ini kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita bermajelis dalam jarak jauh, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan di dalam melaksanakan agama ini. Baiklah Ustaz, kami akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi ini dari hamba Allah yang ada di Sumatera, tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Afwan Ustaz mau izin bertanya, bagaimana hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa, baik setelah sholat maupun di luar sholat? Syukron, jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ada 3 keadaan. Yang pertama adalah apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa, maka ini disyariatkan. Seperti halnya ketika sholat istisqa, ya, ketika saat berdoa di Safa dan Marwah, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat tangan. Maka ini disyariatkan bagi kita. Yang kedua, apabila ada dalil bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan dalam keadaan tersebut, maka kita pun tidak mengangkat tangan. Seperti saat khutbah Jumat, ya, ada khutbah pada saat khutbah Jumat, ya, disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang mengingkari sebagian khatib, ya, pada masa itu, ya, yang mengangkat tangan ketika khutbah, ya, mengangkat tangan ketika khutbah dan mengatakan bahwasanya hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apabila tidak ada dalil bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan atau Rasulullah mengangkat tangan, dua-duanya nggak ada, maka hukum asalnya, ya, disyariatkan dan dibolehkan bagi kita untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Karena memang salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan, yang menunjukkan bahwa seorang hamba betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya maha pemalu, maha mulia. Allah malu jika ada seorang hambanya yang mengangkat tangannya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dalam keadaan hampa kosong. Artinya ya bahwa salah satu adab ketika berdoa itu adalah mengangkat tangan, dan itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Demikian juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ketika Nabi SAW menjelaskan, menceritakan tentang seseorang yang telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Summa dzakara rajula yutilus safara ash'asha aghbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi menyebutkan tentang seorang yang lama safar, ya, kemudian kusut pakaiannya, berdebu, lalu dia mengangkat tangannya mengatakan wahai Rabbku. Ya, di situ dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, safar, kusut, ya, kemudian mengangkat tangan, tawassul dengan nama Allah, mengulang-ulang, ya, hanya saja dia juga telah melakukan penghalang terkabulnya doa, yaitu makan makanan yang haram. Artinya bahwa mengangkat tangan ini termasuk salah satu sebab terkabulnya doa. Oleh karenanya hukum asalnya di dalam berdoa boleh, ya, mengangkat tangan, ya, kecuali kalau memang tidak ada dalilnya bahwasanya Rasulullah tidak mengangkat tangan pada momen tersebut. Kita tidak mengangkat tangan. Adapun ketika selesai sholat, ya, apakah disyariatkan untuk mengangkat tangan atau tidak? Pada dasarnya ma'asyiral muslimin, ya, pertama doa itu yang paling utama adalah ketika kita di dalam sholat, bukan setelah sholat. Ya, setelah sholat itu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan sebagainya. Ya, adapun doa yang paling bagus adalah di saat kita sholat, karena saat sholat itu kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat riwayat-riwayat memang yang menjelaskan tentang masalah mengangkat tangan, ya, ketika selesai sholat. Tetapi ya, hadis-hadisnya tersebut ada perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hadisnya tidak sahih, ya, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya sebaiknya wallahu alam, ya, seorang tidak, ya, mengangkat tangan, ya, ketika setelah sholat. Namun jika kita mendapati ada seorang yang mengangkat tangannya, ya, setelah sholat, wallahu alam, ya, kita juga tidak keras dalam mengingkarinya, karena ini adalah masalah khilafiyah, ya, tergantung kepada status hadis, ya, yang ada. Karena sebagian para ulama mensahihkan dan sebagian para ulama melemahkannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa kami yang bertanya, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor kami 0812 5952 1312 dengan format pertanyaan menyebutkan nama, di mana Anda berada, serta isi pertanyaan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Elva Parianti atau Ummu Bilal. Jazakumullah khairan kepada Ibu Ummu Bilal yang berada di Bandar Lampung. Beliau bertanya, Ustadz, saya mau bertanya bagaimana saya menjelaskan kepada anak yang usianya 3 tahunan kalau sedang haid, ibunya tidak bisa sholat dan berpuasa. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Ya, dengan bahasa yang dipahami oleh anak, ya, bahwasanya sang ibu, ya, udzur, ya, misalkan
ya, ibu lagi keluar darah, nggak boleh sholat, ya, insya Allah anak akan memahami. Rasulullah SAW mengatakan, hadisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh. Ya, sampaikanlah kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi kalau kita berbicara dengan anak, ya pakai bahasa yang bisa dipahami oleh anak. Adapun menjelaskannya, ibu insya Allah lebih tahu ya, bahasa yang tepat untuk anak, yang bisa dipahami oleh anak. Insya Allah ibu-ibu lebih ngerti, ya. Mungkin dengan bahasa, oh ibu lagi misalkan keluar darah. Kalau sudah keluar darah seperti ini, ya tandanya ibu harus libur apa? Ya, sholat dan puasa terlebih dahulu. Ya, wah. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan kaum muslimin, kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami, dari Bapak Azhar yang ada di Majene. Terima kasih atas pertanyaannya. Beliau bertanya, ahsanallahu ilaikum Ustaz, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada antum. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya mengisi kekosongan waktu saat waktu kerja bagi PNS dengan beribadah seperti membaca Al-Quran? Karena sebagai seorang PNS tentunya ada perjanjian bekerja dari jam sekian dan jam sekian. Nah, ketika ada waktu kosong digunakan untuk membaca Al-Quran, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, ini ditanyakan kepada atasannya apakah hal itu diperbolehkan ataukah tidak. Ya, kalau memang itu diperbolehkan oleh atasannya dalam artian tidak mengganggu, karena tadi yang ditanyakan adalah pas-pas kosong, tidak mengganggu pekerjaannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau memang sekiranya tidak diperbolehkan oleh atasannya, ya, atau kita membacanya pada saat-saat memang dibutuhkan untuk bekerja, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena kita terikat dengan pekerjaan, dengan amanah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian kalian. Ya, ketika kita bekerja, maka kita dituntut profesional, dituntut berarti kita sudah terikat dengan pekerjaan tersebut. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan al-masyghulu la yushaggal. Orang yang sudah sibuk tidak boleh ya disibukkan dengan yang lainnya. Ya, tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya. Ya. Jadi intinya ini ditanyakan kepada misalkan orang yang bekerja, ya ditanyakan kepada atasannya apakah itu diperbolehkan atau tidak. Karena tentu ini berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, tergantung kepada peraturan. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung kepada syarat-syarat mereka. Ya, bisa jadi ada sebagian yang mempersilahkan pada saat kosong misalkan. Kalau pas ada mungkin ada sebagian atasan yang mengatakan ya saat-saat kosong silakan dipakai untuk membaca Al-Quran misalkan. Ya, tapi nanti kalau misalkan ada pembeli, ya tinggalin terlebih dahulu misalkan. Ya, kalau seperti itu maka silakan dimanfaatkan ya untuk mengisi kekosongan, ya kejenuhan. Tapi kalau misalkan dari atasan melarang, ya karena itu mungkin dikhawatirkan akan mengganggu pekerjaan, ya maka harus diikuti. Ya, bukan melarang dari membaca Al-Quran, tapi ada tempat yang lain, ada waktu yang lainnya. Sekarang terikat dengan pekerjaan, maka seperti ini harus ditaati, ya harus ditaati peraturan tersebut. Karena al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan persyaratan-persyaratan mereka. Walhasil hal ini ditanyakan kepada pihak yang berwenang dalam pekerjaan tersebut. Jika memang kita membaca Al-Quran di sela-sela kekosongan tersebut diizinkan, ya karena tidak mengganggu pekerjaan, maka ya silahkan. Ya, itu hak manusia. Tapi kalau tidak diperbolehkan oleh atasan kita, ya karena nanti bisa mengganggu pembeli misalkan, ya atau misalkan apa namanya, ya ada
ada peraturannya seperti itu, ya maka kita ikuti, ya kita mengikuti. Al muslimuna ala syurutihim. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan difahami oleh pemirsa kami yang bertanya di kesempatan pagi ini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda semuanya untuk bergabung bersama kami. Sampaikan pertanyaan-pertanyaannya di nomor kami 081259521312. Ya Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami, dari Bapak Wahyu yang ada di Surabaya. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada Bapak Wahyu yang telah bertanya di kesempatan pagi ini. Belum bertanya, Ustadz, apakah vaksin ini membatalkan puasa sunnah? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustadz. Vaksin tidak membatalkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, tidak membatalkan, ya, karena vaksin itu bukan makanan atau minuman atau yang sepadan dengannya. Jadi suntikan itu ada dua macam, ada suntikan yang menduduki kedudukan makan dan minum, ya, seperti halnya infus, maka ini membatalkan, ya, maka ini membatalkan. Yang kedua, suntikan, ya, obat, vaksin, ya, dan sebagainya yang tidak menduduki kedudukan makanan dan minuman, tidak mengenyangkan, ya, maka ini tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bisa membatalkan, karena bukan makan dan bukan minum. Dan seingat anak sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ya, terkait hal ini, bahwasanya vaksin itu tidak membatalkan puasa. Jadi siapa yang vaksin, ya, maka tidak batal puasanya. Kalau dia mau melanjutkan, maka tidak mengapa, ya, tidak membatalkan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan kami bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami yang bertanya di kesempatan pagi ini. Beliau bertanya, ini dari pemirsa yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan kebiasaan masyarakat yang menyerahkan perwalihannya sebagai wali nikah atas anaknya, yakni kepada seorang kiai atau seorang ustadz dan bukan kepada wali hakim? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pada dasarnya, ya, yang mau menikahkan itu yang paling utama adalah, ya, walinya sendiri. Ya, kalau misalkan ada bapaknya, ya, ada kakeknya atau pamannya atau kakaknya, tentu itu yang lebih utama untuk menikahkan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya orang melakukan suatu amal ibadah atau muamalah, ya, harusnya hukum asalnya dia yang paling utama untuk melakukannya. Satu, ya, agar lebih yakin. Karena kalau diserahkan kepada yang lain, mungkin akan ada keraguan, was-was, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melakukannya sendiri, itu akan lebih mantap, lebih yakin. Yang kedua, agar dia merasakan ibadah itu sendiri. Ya, menikahkan, dia merasa bertanggung jawab, merasa, ya, bahwa dia ini melakukan suatu amalan, ya, yang bersejarah di dalam hidupnya, yaitu menikahkan putrinya. Jadi ini hukum asalnya seperti itu. Yang paling utama adalah walinya sendiri. Ya, adapun wali hakim itu pada dasarnya, ya, hakim itu atau petugas KUA itu pada dasarnya tugasnya adalah pencatatan saja, administrasi, ya, administrasi saja. Dan adapun wali hakim itu kalau memang ya tidak ada walinya, ya, Nabi mengatakan wal hakimu waliyuman la waliya lahu. Hakim itu adalah kalau wali bagi yang tidak ada wali baginya. Artinya selagi kita ada, tentu itu yang lebih utama adalah wali kita. Tapi kalau seandainya seorang menyerahkan, ya, kepada kiai, kepada ustadz, ya,
atau bahkan mungkin kepada wali hakim juga, ya tentu ini sah juga, ya sah karena mewakilkan ya di dalam agama itu diperbolehkan. Tapi yang paling utama adalah sendiri. Kita misalkan zakat misalkan atau sedekah, kalau kita bisa sendiri yang memberikannya itu lebih utama. Tapi kalau kita misalkan mungkin karena sibuk, ya kita serahkan kepada yang lain juga diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah mewakilkan ya dalam beberapa keadaan, seperti beliau pernah mewakilkan pernikahannya kepada Raja Najasyi ketika menikah dengan Ummu Habibah. Ya, Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan Ali bin Abi Thalib dalam penyembelihan. Rasulullah pernah mewakilkan kepada Abdullah bin Unais dalam penegakan hukum, ya. Dan lain sebagainya. Jadi mewakilkan itu adalah diperbolehkan. Hanya yang paling utama adalah dia melakukannya sendiri. Intinya kalau seorang mewakilkan kepada seorang ustadz atau seorang kiai atau kepada petugas KUA untuk menikahkan, secara hukum adalah sah dan boleh. Hanya ya yang lebih utama, yang lebih afdol adalah apabila wali, ya orang tua, ya dan sebagainya itu yang menikahkan langsung, itu lebih utama. Ya, pertama itu lebih mantap, lebih yakin, dan yang kedua agar dia merasakan ibadah, ya merasakan hal yang bersejarah di dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakum khairan atas jawabannya Ustaz, dan berikut kami bacakan kembali beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi ini dari pemirsa kami, salah seorang akhwat yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih atas pertanyaannya. Beliau bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya tentang hadis akhir zaman yang artinya itu berbunyi, sesungguhnya saya melihat seakan-akan tonggak Alkitab telah tercabut dari bawah bantalku, maka aku mengikutinya dengan pandanganku. Tiba-tiba terdapat cahaya terang benderang yang mengarah menuju Syam. Ketahuilah, sesungguhnya iman apabila telah terjadi beragam fitnah berada di Syam. Ini disebutkan dalam yaitu Sahihut Targhib wa Tarhib. Pertanyaan Ustaz, apakah sahih hadis tersebut Ustaz? Dan ada yang mengatakan jika hadis tersebut menunjukkan bahwa negara Arab akan kafir pada akhir zaman. Benarkah yang demikian itu? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Wallahu a'lam. Tidak tahu tentang status hadisnya, ya tapi ada kejanggalan-kejanggalan ya dalam hadis tersebut, ya sehingga menurut prediksi ana hadis tersebut tidaklah sahih, ya tetapi ini perlu nanti penelitian lagi. Ya kejanggalannya pertama bahwa hadis tersebut menunjukkan tentang fitnah itu dari Syam, padahal Rasulullah SAW ya dan Al-Quran menjadikan Syam itu adalah negeri yang berbarokah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, Maha suci Allah SWT yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Sekitar Masjidil Aqsa ini termasuk Syam, karena Syam itu ya ma'asyiral muslimin perlu diketahui, Syam itu mencakup sekarang Palestina, mencakup Suriah, mencakup Lebanon, dan yang keempat adalah Yordania. Ya. Jadi sekitarnya yaitu negeri Syam itu diberkahi oleh Allah SWT. Demikian juga Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berkahilah kota Syam kami. Ya, didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Bahkan para ulama menulis buku yang berjudul Fadailus Syam, keutamaan-keutamaan kota Syam. Ya, kotanya para nabi, kotanya para rasul, kotanya Ibrahim, kotanya Isa, ya, kotanya Zakaria, Yahya. Ya, banyak para nabi, ya mereka adalah dari negeri Syam, ya dari negeri Syam. Ini jadi negeri yang berbarokah. Adapun
apa yang terdapat di dalam hadis tersebut. Ya, wallahu alam, secara sanad perlu penelitian, saya belum tahu, wallahu alam. Ya, tetapi tadi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ya yang menjadikan kita ya memiliki prediksi kuat bahwasanya hadis tersebut adalah tidak sahih. Ditambah lagi ma'asyiral muslimin, jika hal ini ya kemudian dijadikan sebagai alat untuk menjelek-jelekkan Arab ya, ya bahwasanya Arab akan terjadi kerusakan ya dan lain sebagainya. Pada dasarnya ya permasalahan kerusakan itu bukan Arab atau bukan non Arab. Ya. Kerusakan di dunia ini adalah karena dosa. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Dan itu bisa dilakukan oleh bangsa Arab dan bisa juga dilakukan oleh non-Arab. Jadi bangsa Arab kalau mereka melakukan kemaksiatan, ya memang akan mendapatkan musibah juga. Ya, tapi bukan khusus orang Arab saja. Selain Arab pun kalau dia melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan, dosa, maka akan mendapatkan kehancuran dan musibah. Ya, jadi jangan menjadikan hadis-hadis tersebut untuk menyudutkan atau menjelekkan Arab. Ya, menjelekkan Arab. Ya, kita tidak boleh rasisme ya dalam agama Islam, karena kemuliaan itu bukan dilihat dari negara ini, dari Arab atau Barat, ya tidak, ya tapi kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Salman Al-Farisi pernah mengatakan, innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Ya, sesungguhnya tempat yang suci tidak menjadikan suci seseorang. Ya, yang menjadikan suci seorang adalah amal perbuatannya. Intinya, pertama tentang status hadis ini, wallahu alam, saya tidak tahu, ya perlu diteliti. Ya, tetapi prediksi kuat bahwa hadis tersebut adalah tidak sahih karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan Syam, ya, keutamaan Syam. Dan yang kedua juga bahwa kerusakan itu bukan karena Arab, ya, tetapi karena kemaksiatan. Jadi jangan kemudian dijustifikasi ya kepada Arab saja, ya, apalagi bangsa Arab adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya kita kalau menjelek-jelekkan Arab, ya pertama ini masuk dalam rasis yang dilarang di dalam agama. Yang kedua juga ya menjurus kepada ya pelecehan kepada agama, karena agama ini tidak bisa lepas dari Arab. Ya, bahasa Al-Qur'an kita bahasa Arab, ya nabi kita dari Arab, ya, dan yang membawa Islam ke negeri Indonesia juga adalah Arab, ya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, sepertinya ada poin penting yang ditanyakan yang perlu dijawab Ustaz, yaitu tadi bukan sekedar kerusakan dan kejelekan, tapi mengatakan bahwa ada yang mengatakan dari hadis tadi menjelaskan bahwa negara Arab akan kafir pada akhir zaman. Ini perlu penjelasan Ustaz. Pada akhir zaman ya seperti tadi yang kita sampaikan bahwa permasalahannya bukan Arab atau ya non Arab, ya kerusakan itu adalah pada kekafirannya. Adapun tentang akhir zaman, ya dicabut ilmu, ya yang paling banyak adalah kebodohan, ya yang paling banyak adalah kebodohan. Itu benar bahwa itu termasuk tanda-tanda akhir zaman, ya tanda-tanda akhir zaman, ya banyak orang yang murtad, ya banyak orang yang murtad di akhir zaman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya yang mendapati hari kiamat itu adalah sejelek-jelek manusia, yaitu orang-orang kafir. Ya mungkin itu diambil dari
situ itu memang ada sisi benarnya. Tapi itu bukan hanya bangsa Arab saja, itu maksud saya. Jadi jangan diambil kemudian ini menunjukkan kafirnya negara Arab, ya akhirnya. Apalagi kemudian kita mempraktekkannya pada zaman kita sekarang. Wah, ini menunjukkan bahwasanya sekarang raja-raja Arab atau bangsa-bangsa Arab sekarang kafir. Nah, ini penerapan seperti ini yang salah kaprah, ya. Jadi jangan, pertama hadisnya harus dipastikan terlebih dahulu sahih tidaknya. Ya, asbitil arsumangkus. Ya, tetapkan dulu ya hadisnya, baru kemudian kita bisa menjadikannya sebagai dalil atau tidak. Yang kedua, mempraktekkan hadis-hadis tentang akhir zaman, ya, kemudian kita terapkan, ya, terapkan pada zaman kita sekarang. Ini butuh ilmu dan butuh bimbingan para ulama. Jangan kemudian ngawur, ya, tidak boleh karena mengatakan bahwasanya bangsa Arab sekarang kafir, ya. Pengkafiran itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilai." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal tidak kafir, akan kembali kepada dirinya. Apalagi kalau kita katakan bahwasanya bangsa Arab telah kafir. Yang kita murtadkan, yang kita kafirkan berapa orang? Ya, nah, banyak sekali. Jangan kita kemudian kebiah uyah, ya, pukul rata semuanya. Betul, di bangsa Arab ada kerusakan-kerusakan, tapi bukan berarti kemudian kita memukul rata, menghukumi semuanya seperti itu. Ya, khawatirnya kita masuk di dalam pemikiran-pemikiran takfir, ya, yang suka mengvonis kafir, ya, sehingga kita termasuk yang diancam oleh Nabi SAW. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang mengatakan manusia telah binasa, maka dia adalah yang paling binasa. Ya, jadi jangan gegabah memvonis kafir, apalagi negara, masyarakat Arab dan sebagainya. Ya, tidak. Pengkafiran ini masalah yang sangat berat. Ya, masalah yang sangat berat. Ada patokan-patokannya, ada syarat-syaratnya, ada penghalangnya, kaidah-kaidahnya sangat sangat ketat, ya. Oleh karenanya tidak boleh, ya, gampang menerapkan, ya, masalah ini, ya, kepada realita yang ada, ya. Jadi intinya bahwa kembali kepada tadi, yaitu bahwa hadis tersebut, ya, kita perlu mengoreksi terlebih dahulu hadisnya, dan prediksi kuat tadi hadisnya tidak sahih karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian maknanya juga, ya, banyak kejanggalannya, ya, banyak kejanggalannya. Lebih-lebih hadis-hadis seperti ini biasanya disalahpahami dan salah penerapannya, ya, dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memang di dalam hatinya terdapat penyakit, ya, kebencian kepada, ya, saudara-saudara kita di Arab, ya, saudara kita di Arab. Kita tidak membela bangsa Arab, ya, atau atau negara ini atau negara itu, tidak, ya. Tapi kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemuliaan adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita gampang mengkafirkan, tidak boleh bagi kita mengatakan, ya, ini udah murtad, ya, udah kafir, ya, karena masalah ini masalah yang berat. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa kami dan oleh kaum muslimin yang mendengarkan penjelasan tadi, sehingga kita tidak bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih ada waktu di kesempatan pagi ini. Sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 081259521312 dengan format pertanyaan menyebutkan nama, asal Anda, kemudian isi pertanyaan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami, dari Mas atau Pak Ardi yang ada di Surabaya. Terima kasih Mas Ardi. Beliau bertanya, Ustaz, izin bertanya, bolehkah membaca sholawat ketika sujud
dan mendoakan orang tua yang lafadznya dari Al-Quran. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, doa ketika sujud dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih fis sujud." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia bersujud. Fa aksiru fihi minad doa. Maka perbanyaklah kamu doa saat apa? Sujud. Ya, saat sujud salat, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagaimana kalau kita ya berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, doa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena satu sisi memang kita dianjurkan untuk berdoa, satu sisi yang lain ya, di sana ada larangan membaca Al-Qur'an saat sujud. Itu mungkin yang ditanyakan oleh saudara penanya ya. Jadi satu sisi kita dianjurkan untuk berdoa saat sujud. Ada anjurannya dari Nabi seperti tadi dalam hadis. Tapi sisi yang lain di sana ada juga larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membaca Al-Quran ketika kita sujud. Kenapa? Karena ketika posisi kita sujud itu adalah posisi yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Al-Quran ini harus kita agungkan sehingga tidak pantas. Bagaimana mengkompromikan antara dua hadis tersebut yang sekilas bertentangan? Ya, jawabannya adalah ini ana pernah dapat faedah ya dari Syekhuna Dr. Khalid Al-Muslih, menantunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya tentang masalah ini ya, atau beliau pernah menjelaskan masalah ini bahwa seorang ketika berdoa dengan doa yang diambil dari Al-Qur'an ya, maka ya tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya adalah doa, maka boleh. Ya. Tapi kalau dia niatnya adalah membaca Al-Qur'an, maka tidak boleh. Ya. Kalau niatnya dia adalah doa, maka tidak mengapa, karena Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa. Dan doa-doa itu ya umum, bisa diambil dari Al-Qur'an, bisa diambil dari hadis, bisa diambil dari kata-kata kita sendiri, ya. Dan niatnya seorang adalah doa. Tapi kalau dia niatnya adalah membaca Al-Quran, ya, maka tidak diperkenankan karena ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masalah ini kembali kepada niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, tergantung kepada niatnya. Dan sesuai dengan kaidah juga al-umuru bimaqasidiha. Ya, segala perkara itu tergantung kepada niatnya, tujuannya. Kalau dia tujuannya doa, maka boleh. Kalau tujuannya membaca Al-Qur'an, maka tidak boleh. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami, dari Ibu Nikmah Afifah yang ada di Sidewi. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan. Ustadz, pertanyaan saya, bolehkah menjual barang yang belum kita stok? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Tidak boleh kalau belum diterima pada kita, maka tidak boleh. Ada larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membeli suatu makanan, suatu barang, ya, maka tidak boleh dia menjualnya kepada yang lain sampai barang tersebut ya ada di tangannya. Maksudnya dia terima, ya, diterima. Jadi tidak boleh menjual barang yang belum ada di tangannya, ya, belum dia terima. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban saya, dan kami bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami berikutnya. Ya, kami ucapkan terima kasih, yaitu dari Bapak Sony Hendarto yang ada di Banyuwangi. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, dan beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukum bekerja sebagai seorang sopir yang tugasnya mengantar sales berjualan, dan disebutkan di pertanyaan ini mayoritas
ya mayoritas sales tersebut berdusta dalam menawarkan barang dagangannya, sedangkan penghasilan sopir didapat dari hasil patungan para sales tersebut. Nah, bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Boleh, ya, karena itu haram buat mereka tapi halal buat kita. Ya, haram buat mereka tapi halal buat kita. Kalau mereka memang betul-betul seperti tadi yang ditanyakan, ya bahwa berdusta, ya, itu berarti nggak boleh buat mereka, ya. Tapi ketika dia berikan kepada kita, kita mendapatkannya sesuai dengan pekerjaan yang halal, yaitu karena nyupir tadi. Berarti ketika mereka memberikannya kepada kita, kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Perkara mereka mendapatkannya dengan cara yang tidak boleh, berarti itu nggak boleh buat mereka, ya. Ada satu kaidah penting dalam masalah ini yang perlu difahami, yang disebutkan oleh para ulama, bahwa harta itu kalau keharamannya adalah karena wasilah, ya, maka ya dia kalau sudah berpindah sebabnya, maka berbeda hukumnya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Ya, maka Aisyah mengatakan, nggak ada wahai Rasulullah, subhanallah. Dapurnya Rasulullah SAW manusia terbaik, nggak ada yang Kemudian kata Nabi SAW, kok saya lihat tadi ada daging di atas bejana gitu, ya. Ya, kata Aisyah, itu punyanya Barirah. Barirah itu adalah budak miliknya Aisyah radhiyallahu anha, ya, budaknya Aisyah. Ya, ada orang yang bersedekah untuk Barirah, wahai Nabi. Ya, kan ya, Aisyah tahu bahwasanya Rasulullah nggak boleh makan sedekah, gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya, hiya laha sedekah walana hadiyah. Ya, untuk Barirah itu sedekah. Tapi kalau Barirah memberikannya kepada saya, itu namanya hadiah. Rasulullah nggak boleh makan sedekah, tapi kalau dia hadiah maka boleh. Jadi sudah beda sebabnya. Ya, ini ya, diambil dalil oleh para ulama bahwasanya harta yang haram karena sebabnya, karena sebab itu artinya bukan karena zatnya, bendanya, ya, tetapi karena sebab. Misalkan seperti tadi, hartanya halal, cuma dia cara mendapatkannya yang haram. Maka di sini kalau sudah berpindah sebab, berarti ya dia menjadi halal bagi orang lain, haram bagi dia, bagi yang mendapatkan harta yang haram tadi, tapi halal bagi yang lain, ya, kalau mendapatkannya dengan cara yang halal. Contohnya tadi, ya, ada seorang misalkan dia mendapatkan harta dengan cara menipu atau yang lainnya, ya, itu haram buat dia. Tapi ketika dia memberikannya kepada yang lain, ya, kita menerima, ya, misalkan, tapi dengan cara yang halal karena nyupir tadi, itu kan berarti halal, ya, maka itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Sama seperti tadi Rasulullah, Barirah mendapatkan sedekah, ya, mendapatkan sedekah. Rasulullah nggak boleh mendapatkan sedekah, makan sedekah nggak boleh. Tapi kalau itu sudah hadiah maka boleh, ya, maka itu diperbolehkan. Taib, intinya ma'asyiral muslimin, dari pertanyaan tadi, boleh bagi sang supir tadi untuk mendapatkan upah dari para penumpang yang notabene dia mendapatkannya dengan cara tadi, mungkin, ya, ketika menawarkan barang dengan cara yang dusta, dan itu haram bagi dia. Tapi kita mendapatkannya dengan cara yang halal, berarti bagi kita itu adalah halal. Karena kita tidak mungkin juga nanya ke penumpangnya, nih, kamu cara tadi mendapatkan uangnya, ya, halal apa haram, ya, itu mempersulit diri kita sendiri. Halakal mutanatti'un, ya, celaka, binasa orang yang
bertele-tele, mempersulit dirinya sendiri. Ya, nanti pedagang juga begitu nanti ketika orang mau bayar atau mau membeli. Nah, ini cara mendapatkannya nih halal atau haram. Islam tidak mempersulit seperti itu. Agama Islam ini mudah. Ya, agama Islam ini mudah. Jangan mempersulit diri sendiri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami lanjutkan dengan membaca pertanyaan berikutnya yang masuk di kesempatan pagi ini dari pemirsa kami, dari akhi atau Bapak Abu Hisham yang ada di Sleman, Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz izin bertanya, ini pertanyaan seputar akidah Ustadz. Mengapa Allah memilih kalimat Ar-Rahman dalam membahas istiwa di atas arsy? Mengapa tidak dengan kalimat yang lain? Mungkin bisa dengan Rob atau nama-nama Allah yang lain. Pertanyaan ini, apakah ini ada hubungannya dengan makna istiwa itu sendiri, Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, pertanyaannya sederhana tapi berat ini. Betul, berat ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman ya, itu tinggi di atas arsy-Nya. Ar-Rahman ini pada dasarnya adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu di balik pemilihan ya kata Ar-Rahman ya dibandingkan dengan nama-nama yang lain pasti ada hikmahnya. Terlepas kita ini mengetahuinya atau tidak, pasti ada hikmahnya memang. Ya, disitulah pentingnya kita ini mendalami, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang ditanyakan oleh saudara penanya tadi, ya, ini luar biasa ya, mengajak kita untuk berpikir bersama ya. Jadi intinya adalah kita pertama mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy terlebih dahulu. Itu yang paling inti. Adapun pemilihan kata ini hanyalah bonus, ya, bonus. Ya, kenapa enggak lafadz Allah? Kenapa enggak lafadz? Nah, karena maksudnya sebenarnya sama. Ya, maksudnya adalah sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghaffar misalkan, itu sebenarnya sama. Ya, karena Allah itu memiliki banyak nama, tapi maksudnya satu. Maksudnya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tapi memiliki banyak nama. Di antaranya innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar misalkan, tapi maksudnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kenapa dipilih Ar-Rahman? Ya, kenapa enggak yang lainnya? Wallahu a'lam. Ya, tetapi sepanjang ya mungkin ya pengetahuan ana ya ini menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala ya istiwa di atas arsy, ini menunjukkan bahwasannya ya istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu adalah ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan karena Allah Subhanahu wa taala ingin membagikan rahmatnya, menyebarkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, ya, kepada hamba-hambanya, sehingga dipilihlah Ar-Rahman karena memang segala sesuatu ini adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan yang disebutkan oleh para ulama ya di akhir-akhir surat Al-Furqan itu, Allah menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman. Kenapa kok dipilih Ar-Rahman? Kenapa enggak wa ibadullah? Kenapa enggak wa ibadul ghaffar misalkan atau tawwab? Ya, para ulama mengatakan karena ya sifat-sifat Ar-Rahman tersebut pada dasarnya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang tidak bisa melaksanakan sifat-sifat ibadur rahman yang disebutkan dalam akhir surat Al-Furqan itu kecuali apabila dirahmati oleh Allah, dipilih sama Allah, dianugerahi sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya ketika Allah memilih kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini menunjukkan ya
bahwa keberadaan Allah di atas arasnya itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah Subhanahu wa taala luas rahmatnya, ingin membagikan rahmatnya kepada hamba-hamba ya yang dipilihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaan Ustaz, dan sepertinya waktunya sebentar lagi habis Ustaz. Jadi kami baca mungkin pertanyaan yang terakhir yang bisa kami baca. Sebetulnya banyak pertanyaan masuk, dan karena keterbatasan waktu mungkin kami bacakan satu lagi pertanyaan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kami bacakan di kesempatan berikutnya. Dari Ibu Rita Elis yang ada di Wonosobo, kami ucapkan terima kasih Ibu Rita Elis yang ada di Wonosobo atas pertanyaannya. Beliau berkata atau bertanya, Ustaz, pahala membaca Al-Quran itu kan banyak Ustaz. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa baca Al-Quran? Apakah ada amalan yang pahalanya setara dengan membaca Al-Quran? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, yang tidak bisa baca Al-Quran, mari belajar baca Al-Quran. Ya, jangan berpangku tangan, jangan pasrah. Waduh, saya sudah nggak bisa, ya, nggak ada harapan lagi. Tidak boleh. Ya, mari kita berusaha. Ya, mari kita berusaha. Bisa. Al-Quran ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami mempermudah Al-Quran ini. Dipermudah. Asalkan kita berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, ya, ingat satu huruf yang kita baca 10 kali lipat. Ya, satu halaman yang kita baca, ya, itu akan mendapatkan 5.000 pahala. Ya, satu juz yang kita baca 100.000 ya pahala Al-Quran. 30 juz yang kita baca akan mendapatkan 3 juta kebaikan. Ya, Masya Allah. Kalau kita mengingat pahala-pahala seperti itu, insya Allah ini akan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk belajar ya membaca Al-Quran. Wallahu alam, saya pernah membaca ya salah satu ya berita gitu, bahwasanya di Indonesia ini masih banyak yang buta huruf Al-Quran, ya, bahkan disebutkan itu 60%. Tentu ini adalah suatu musibah ya. Mari kita bersama-sama belajar Al-Quran ya. Alhamdulillah sekarang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar. Kalau memang kita qaddar Allah ya sudah berusaha tapi belum mampu juga ya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali semampunya ya. Apakah ada amalan lain yang sepadan dengannya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, perbanyak zikir. Atau ya, misalkan hafalkan yang bisa, misalkan surat Al-Fatihah. Kan kita masuk nggak bisa Al-Fatihah, itu kan selalu kita baca dalam sholat kita. Ya, itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Apa-apa, misalkan hafalnya Al-Fatihah, ya udah diulang-ulang surat Al-Fatihah, ya, nambah lagi qul huwallahu ahad, ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya, itu diulang-ulang. Ya, yang bisa, yang apa yang kita bisa itu diulang-ulang, ya. Kemudian sambil tadi belajar, kalau memang belum bisa juga maka perbanyak zikir. Ya, tidak ada amalan yang wallahu a'lam sepadan dengan Al-Qur'an ya, atau mendekatinya daripada zikir kepada Allah SWT. Karena Al-Quran itu pada dasarnya juga adalah bagian dari zikir. Ya, bahkan dia seutama-utamanya zikir. Ya, kalau memang nggak bisa, baca dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini telah kita dengarkan bersama beberapa jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bupaidah
atas pertanyaan-pertanyaan masuk. Masya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang disampaikan tadi bisa kita amalkan, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Bubaida yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban-jawaban kepada para pemirsa yang bertanya. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang telah bergabung di kesempatan pagi ini dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya, dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami bacakan akan kami simpan dan akan kami bacakan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah hari Kamis yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan saya mohon pamit undur diri dari Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.